dan Non, selamat Natal dan Tahun Baru buat Bung dan Non yang merayakan. Kali ini saya ada di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, atau sekarang yang udah berganti menjadi Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Kali ini, karena hari libur, kita bakal lihat nih, ada nggak sih kira-kira yang stay di kantor? Gimana sih? Mari ikut. Selamat pagi. Pak, saya mau ketemu Pak Tony, ada? Udah. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak, selamat pagi. Saya Cici Pak. Ini Pak, kan hari ini lagi libur nih. Wah, saya lihat juga tadi ini ada lapangan hijau, terus ini juga, wah lebar banget. Ini boleh dong Pak ajak kami, Bung dan Nona di TV ini untuk jalan-jalan dulu. Wah ini Mbak Cici, ini juga ya. Ayo Mbak, sini Mbak. Oke, nah ini boleh dong Bapak jelaskan ini biasanya lapangannya buat apa, dan itu lapangan biru, wah terang banget ini Bapak. Kena sinar matahari langsung cerah lagi matanya. Jadi boleh dong Pak jelasin gitu. Oke, kita ini di halamannya kantornya Balai Monitor Frekuensi Radio Pekanbaru. Jadi halaman yang luas ini biasa kita gunakan untuk senam setiap hari Jumat, kemudian apel pagi maupun upacara, baik upacara bendera atau upacara hari-hari khusus. Kalau Mbak lihat itu daerah biru, waduh daerah biru saya bilang, itu lapangan voli kita. Oh, lapangan voli. Jadi anak-anak bisa bermain voli, bisa bermain bulu tangkis. Jadi kita setiap Senin sore itu anak-anak bermain bulu tangkis. Jadi di samping kita juga bekerja, kita juga harus sehat. Oke, jadi balance ya Pak. Balance gitu. Jadi kerja dengan otot, tapi otot juga harus kerja berarti ya Pak. Jadi mensano en corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oke, benar Bapak. Nah, kan kita udah kenal nih Pak sama lapangan yang hijau di sini tiap upacara. Berarti lapangan itu boleh dipakai sama umum dong Pak? Boleh. Jadi teman-teman di sini kalau mau pakai silakan. Jadi kita bebaskan. Bukan hanya lapangan ini, nanti Mbak kalau ke belakang juga nanti ada kita siapkan lapangan futsal untuk anak-anak. Jadi itu ada lapangan futsal di belakang. Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu itu ada anak-anak sekitar sinilah. Itu bermain anak-anaknya umur 12 ke bawah, main-main silahkan. Oke, berarti terbuka memang untuk terbuka umum, untuk ya, umum Pak. kita, silahkan terbuka untuk semuanya. Dan lanjutnya Pak, mungkin kita udah puas ya lihat lapangan yang hijau, bikin seger mata. Boleh dong sekarang kita masuk ke dalam. Oke, ayo kita masuk ke dalam.
untuk pelayanan ke publik, kita harus menjaga kualitas telekomunikasi yang dipakai oleh masyarakat itu tetap terjaga. Nah, ini kita tahu-tahu sama-sama nih. Ini kan sedang momen Natal dan Tahun Baru. Artinya apa? Sedang hari libur, begitu banyaknya masyarakat yang datang ke bandara, ke mall. Jadi bayangkan nih, kalau nanti yang orang yang banyak tadi itu tiba-tiba terjadi blank spot. Wah, mau lebih jelas lagi? Ayo kita ke sana. Boleh. Yang disebut dengan Starlink. Oke, Jadi benar-benar. Starlink masih yang menggunakan ya. Nah, jadi itu infrastruktur yang kedua. Infrastruktur yang ketiga dia menggunakan spektrum frekuensi radio, namanya microwave. Jadi misalnya contoh ini ada satu pulau, pulau lah ya, satu pulau kecil. Kemudian misalnya contoh Bengkalis lah kita bilang. Tapi bukan di Bengkalis ya, ada pulau-pulau kecil Bengkalis. Kemudian bagaimana supaya infrastruktur itu masuk ke situ? Itu yang kami sebut dengan daerah 3T atau dia terluar. Nah, ini bagaimana? Kita pakai namanya microwave link. Jadi dari pulau misalnya dari Sepaning, kemudian kita pancarkanlah dari Sepaning ini sampai ke pulau tersebut. Itu menggunakan microwave link. Sehingga infrastruktur digital atau infrastruktur telekomunikasi dari 3 aspek tadi, fiber optik, satelit, maupun tadi microwave link dapat kita berdayakan. Supaya apa? Supaya Indonesia betul-betul menjadi namanya Nusantara. Apa itu Nusantara? Kita tidak ada pembedaan. Mau dia orang Jawa, orang Batak, Sulawesi, Makassar, Papua. Semuanya tersambung dengan infrastruktur digital. Saat ini, infrastruktur digital kita itu memang belum 100%. Kita
Kemudian setelah masyarakat digital ada lagi disebut dengan ekonomi digital. Bagaimana digital ini mengangkat perekonomian? Ini kita lihat tahu sama tahu nih. Dengan banyaknya akun-akun digital sehingga orang berlomba-lomba nih dengan ekonomi digital. Misalnya contoh, sekarang orang sudah berkurang namanya cashless. Benar. Ya kan? Iya, benar-benar. Jadi Pak. dikit-dikit, Pak, nggak bisa cash, Pak, pakai QRIS. Bener. Atau transfer, Pak. Itu yang disebut dengan ekonomi digital. Oke. Nah, jadi bagaimana ekonomi digital ini diberdayakan? Bukan hanya itu tadi transaksinya. Bagaimana dengan penjualannya? Kita berdayakan UMKM kita. Jadi kami bukan mengurus UMKM, tapi kami bagaimana UMKM itu bisa mendigitalkan produknya. Misalnya contoh nih, Mbak Cini jualan apa yang mau kena atau jual jilbab. Halo, dia mau kenanya ini. Jadi dia bisa menjual. Oke. Coba jadi bayangkan nih. Ini mohon maaf nih ya. Ada di satu kampung yang dulu orang tidak kenal. Tiba-tiba masuk infrastruktur digital itu. Dia promosi. Ini kami menjual, ya kita bilang menjual singkong. Yang bentuknya menjadi begini. Dan seluruh dunia sudah tahu. Aspek inilah yang kita harapkan tumbuhnya ekonomi digital dengan infrastruktur digital tadi. Dengan digital dia tahu nih, berarti tadi stok yang tadi permen karet ada 100, terjual 10, tinggal 90. Betul. Dia langsung stokis itu tidak lagi menunggu rekap yang tadi manual, dia langsung tahu, oh di aplikasinya stoknya tinggal sekian. Sehingga dengan ekonomi digital, hari ini kita transaksi, pemiliknya, ownernya langsung tahu dimanapun berada. Wah, ini tantangan bagi orang ekonomi nih sama investor kita nih. Jangan nanti ekonomi digital ini yang diuntungkan malah pihak luar. Tinggal tantangan orang ekonom lah ya. Bukan orang komdigi, pokoknya buat infrastrukturnya aja lah. Penyedia layanannya. Penyedia layanannya. Di TV sekalian, kali ini kita udah hampir mau sampai nih di posko yang disediakan oleh Komdigi. Nah, ngomongin soal posko nih Pak, kan kita udah mau sampai nih, boleh dong spill dikit nih, poskonya ini ngapain aja dan apa aja sih yang bakal diberikan Komdigi selama Nataru ini? Oke. Jadi setiap event-event penting, Nataru, Lebaran ya, kita membuat bagaimana kenyamanan masyarakat menggunakan fasilitas telekomunikasi. Mulai dia telepon, penumpang anggaplah 3.000. Tiba-tiba Natal dan Tahun Baru hampir misalnya 100 penerbangan. Jadi hampir 10 kali lagi lonjakannya. Berarti 10 kali lonjakannya itu harus diberikan fasilitas telekomunikasi dan kualitasnya yang baik. Bayangkan ini makan satu piring biasa untuk 5 orang. Tapi tiba-tiba satu piring dimakan 10 orang. Tinggal dikit dong jatahnya. Betul. Berarti sama seperti telekomunikasi. Yang tadi fasilitas yang normal hanya untuk 300 orang, tiba-tiba digunakan 3.000 orang. Bagaimana hasilnya? Pasti macet banget ya, Masih macet dan kredit telekomunikasi. Di sini kami Komdigi beserta operator seluler sudah mengantisipasi hal itu. Ada penambahan beberapa kapasitas telekomunikasi. Jadi operator selulernya itu melakukan penambahan kapasitas. Kami itu mengawasin apakah kapasitas itu sudah bertambah atau tidak. Apakah layanan itu sudah baik atau tidak.
Oke. Jadi operatornya menyiapkan tambahan kapasitas, kami ngawasi kualitasnya bagaimana, terjadi blank spot tidak, terjadi downtime enggak, gitu, seperti itu. Jangan sampai tiba-tiba telepon, tut, aduh. Bener. Kita kebetulan di bandara ini juga ada posko, ada yang disebut dengan fix pengukuran. Jadi kita ada pengukuran kualitas itu ada 2, satu namanya fix pengukuran kualitas, satu lagi drive kualitas. Kita naik ke atas, lihat posko bersama. Bung dan Non di TV sekalian, kali ini kita udah bersama Pak Dodi selaku Direktur Manajemen Resiko IAS. Dan tentunya kali ini kita bakal review lagi dan wawancara gimana sih persiapan layanan beliau untuk bandara kesayangan kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Makasih atas kesempatannya. Bapak kan selaku Direktur Manajemen Resiko. Dan layanan ini apa aja sih Pak yang bakal disiapkan untuk dari pihak Bapak dan untuk sekitarnya? Iya, makasih ya Mbak atas kesempatannya. Jadi memang dalam Posgap Nataru ini mungkin saya informasikan dulu di awal. Jadi IAS itu kan memang bagian dari Triangle Aviasi Ekosistem. Jadi memang layanan kami khususnya kami memberikan layanan supporting kepada Garuda, Citylink Pelita sebagai airliner operator nasional. Kedua, kami memberikan layanan kepada Angkasa Pura, Injourney Airport sebagai operator bandara. Nah, di mana memang layanan kami cukup banyak, Mbak, itu jujur saja. Jadi kalau misalnya untuk Garuda sendiri, kami membantu kelancaran proses pesawat dalam konteks ground handling. Kalau istilahnya kita tuh troli atau pengantaran ingoing outgoingnya barang-barang penumpang, misalnya contoh. Terus juga mungkin ada in-flight catering, misalnya untuk makanan dan sebagainya. Kedua juga kami juga mengurus kargo logistik. Kargo logistik juga kebetulan bagian dari layanan atau servis kami yang memang saat ini juga kita 24 jam stay untuk mengawasi pergerakan barang, jangan sampai ada pergerakan barang yang terlambat dan tertunda tentunya. Nah, dari sisi layanan airport sendiri ini juga cukup banyak, Mbak, cukup banyak. Jadi contohnya misalnya ini servis-servis toilet itu bagian dari ini kita, layanan kita, di mana itu harus berkelas, istilahnya harus bersih, clean, dan kering gitu ya, dan harum gitu, wangi gitu. Betul. Jadi memang itu bagian dari standarisasi kita lah, supaya kan penumpang pas Posgap Nataru ini kan nyaman gitu kan, jangan sampai termasuk toilet, toiletnya jorok gitu ya, kotor, betul. atau ntar misalnya mohon maaf sabunnya nggak ada gitu kan misalnya. Terus di luar itu juga kami memberikan layanan lounge gitu kan, jadi buat penumpang misalnya transit, kami juga ada lounge misalnya. Ya jadi memang cukup banyak, dan tentunya memang ini kegiatan rutinitas kita dari tahun ke tahun, yang memang atas perintah Injourney dan juga Danantara dalam hal ini dan pemerintah, Kementerian Perhubungan dan BUMN, ya kami memang selalu berada di depan untuk memberikan servis ini, karena memang sekali lagi setiap Posgap Nataru, Posgap misalnya Idul Fitri, ini memang bagian dari tugas pokok kita, gitu Mbak. Berarti memang dari transportasi, tempat, sampai cleaning service pelayanan pun juga di-handle terus ya Pak? Betul, jadi IAS memang memiliki LOB yang cukup banyak, ada sekitar 15,
kita juga punya portofolio bisnis sampai 5 anak usaha yang semuanya memang menopang dunia aviasi di Indonesia. Jadi kalau prasarananya kan ada di Angkasa Pura gitu kan, sarananya ada di Garuda gitu kan. Nah, kami menopang keduanya. Jadi memang ya itu memang penugasan dari pemerintah kepada kami. Gitu. Oke, berarti perpanjangan tangan dari pemerintah berarti. Betul, karena kami kan BUMN gitu kan, diwakili melalui Danantara sebagai induk kami dan juga Injourney gitu kan. Nah, kami memang bagian dari pelayanan yang untuk melayani semua ekosistem aviasi nasional. Gitu. Oke. Nah, ngomongin soal pelayanan nih kan Pak, Iya. tentunya juga ada kerjasama sama Komdigi nih. Oh iya. Kerjasamanya itu dalam bentuk apa nih Pak, kalau boleh tahu? Oh jelas, tadi juga Bapak sampaikan Pak ya. Iya. Jadi kan Komdigi ini kan memang mengatur juga traffic lalu lintas komunikasi tentunya kan. Betul. Dan saya tadi beli yang juga sama beliau, kalau kita tidak ada contoh, kami kayak sekarang ini kan ada di posko terpadu. Ini kan kita isinya kan gabungan nih, Mbak. Jadi kami tentunya Angkasa Pura sendiri yang memiliki bandara, yang memang mengelola bandara, Komdigi ya Pak, yang memang membantu bagaimana jaringan komunikasi bisa berjalan lancar. Jadi intinya kita berkoordinasi intens dan saling menopang dalam satu kesatuan koordinasi Pak ya, kira-kira seperti itu. Yang memang ini kan outputnya kan semua untuk melayani masyarakat, Betul. gitu. Oke. Jadi sedikit Mbak, kami Ya. saya tambahkan adalah, jadi kalau teman-teman Injourney itu di depan, kami sebenarnya nggak nampak di belakang. Oh, di balik Jadi, layarnya ya. Jadi kalau dia teman-teman Injourney di dunia nyata, kami di dunia maya. Oke. Misalnya Betul. contoh, teman-teman Airnav atau ATC itu kan melakukan melayani lalu lintas penerbangan bandara. Bayangkan nih, kalau terganggu, wah jadi kami di belakang layarnya nih, kami yang mengejar pengganggunya. Oh, seperti itu. oke. Betul. Atau misalnya bandara tadi itu pesawatnya perlu cuaca oleh BMKG. BMKG itu menggunakan frekuensi untuk memberitahukan real time ke masyarakat tentang cuaca. Kalau terganggu, kami juga yang akan mencari ganggunya siapa. Oh, Jadi kami lebih banyak di belakang. Yang terakhir adalah tadi Pak Direktur sudah sampaikan, begitu banyaknya mobilitas masyarakat. Bayangkan, pasti menggunakan handphone semuanya nih. Menggunakan handphone yang biasanya tadi misalnya normal 1.000 orang yang melakukan perjalanan. Tiba-tiba ini kan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Iya. Pasti lebih rame nih. Kalau kita tidak menambah kapasitas layanan telekomunikasinya, akan ngedrop. Nah, jadi kalau nanti ada masyarakat pada saat ini ngedrop nih, lapor sama kita. Kita akan dorong itu teman-teman operator seluler untuk menambah lagi kapasitas jaringan telekomunikasi. Oke, Jadi berarti intinya kami berdua bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Betul. Nah, kalau teman-teman dari Injourney tadi itu fasilitasnya indah nih ya, kamar mandi yang wangi, pas semuanya kami Amin. di belakangnya, di belakang layarnya, bagaimana memberikan kenyamanan bertelekomunikasi untuk masyarakat. Oke, kalau berarti bisa disimpulkan ini kalau dari Komdigi untuk layanan secara digital, kalau dari saya sendiri untuk dari keseharian berarti ya Pak. Betul. Oke. Nah, kan ngomongin soal Nataru nih Pak, ini kan Iya. libur yang bisa dibilang panjang Cukup ya. panjang, iya. Apa sih tantangannya tersendiri nih Pak yang biasanya dihadapi dari tahun ke tahun gitu dan solusinya apa gitu? Oke, ya memang kalau tantangannya sih betul yang Mbak bilang dari tahun ke tahun sih kurang lebih sama ya, karena memang kan pasti penambahan traffic kan. Oke, Traffic itu tadi kami juga habis diskusi teman-teman Angkasa Pura yang rata-rata khususnya mungkin untuk Pekanbaru kurang lebih sekitar 8%-an. Tapi secara nasional biasanya average itu di 8 sampai 12%. Nah, tentunya ini kan dengan crowd traffic seperti ini kan berarti seperti yang tadi Bapak juga bilang dari Komdigi bahwa ini kan masyarakat kan mobilisasinya kan bertambah banyak. Nah, berarti kan kita harus menggandakan dong pelayanan kita kan. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya 24 jam, tapi juga shift-shiftnya juga kita tambah. Misalnya dalam kondisi normal kita misalnya cuma hanya dengan 100 orang, tapi kalau kondisi yang seperti sekarang pasti ada penambahan kan kekuatan. Nah, terus yang kedua tentunya kami kan mungkin lihat tagline kita nih kan. Ini kan tagline-nya kami nih, Bu, melayani sepenuh hati. Oh, sepenuh hati. Memberi pelayanan pasti. Oke. Gitu loh. Jadi melayani sepenuh hati, memberikan layanan pasti. Jadi maksudnya apa? Jadi ini kan kalau di traffic
yang banyak ini, ya kan wajar kalau misalnya penanganan kepada masyarakat ini kan harus bukan hanya double tapi triple kan. Betul. Jadi harus sabar, harus lebih patient gitu kan, dan harus problem solving. Jadi maksudnya kan kali ada masyarakat yang komplain misalnya, apapun ya bentuknya, nah itu kami harus layani. Kami juga harus kasih solusi kepada masyarakat. Jadi tantangannya lebih kepada sebetulnya bagaimana kita memberikan service yang kalau bahasa kami itu excellent lah. Jangan sampai masyarakat itu udah menggunakan sarana prasarana dari pemerintah, dari kami BUMN, tapi masyarakat nggak merasakan gitu loh impact-nya. Nah ini yang sebenarnya kita jaga. Ini kalau di internal kita nih di BUMN istilahnya ini bagian dari KPI-nya kita lah, gitu kurang lebih. Itu aja sih, Mbak. Nah, itu dia tadi Bung dan Non di TV sekalian, kita udah lihat ya persiapan dan juga layanan yang disampaikan oleh Direktur Manajemen Risiko IAS sendiri. Dan benar banget ya Bung dan Non, ya, pelayanannya jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan gimana keseruan lainnya, kita saksikan di TV. Oke, tadi kan saya udah nih tanya jawab dengan Bapak Direktur IAS-nya dan juga dengan Pak Tony selaku Komdigi. Nah, kita udah tahu nih soal gimana sih penjelasannya dan segala macamnya. Sekarang boleh dong dijelasin ke Bung dan Non di TV, gimana sih proses monitoringnya? Oke, kami dari Kementerian Komdigi Komunikasi dan Digital. Di sini kami bergabung dalam posko terpadu di bandara. Kegiatan kita yaitu pengukuran kualitas layanan telekomunikasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan kenyamanan dari para pengunjung atau masyarakat dalam berkomunikasinya. Jadi di sini kita pengukuran kualitas layanannya ada 3 operator seluler, yaitu Telkomsel, XL, Smart, dan Indosat. Jadi di sini kita melihat untuk pengukuran kecepatan data, pengukuran kualitas video di YouTube, dan juga pingnya nanti. Nah, setelah kita ukur, nanti kita akan kita olah begini hasil tampilan mini dashboardnya. Nah, jadi di sini terlihat berapa kecepatan dari speed testnya, dari YouTube-nya, begitu. Oke, berarti Kurang ini datanya secara real time berarti? Secara ya? real time. Nah, untuk pengukurannya sendiri, ini berarti kerjasamanya langsung sama operator selulernya berarti ya? Kalau untuk kerjasamanya enggak, kita mengukurnya tersendiri. Jadi kita mengukur kualitas layanan di sini dengan perangkat yang kita punya dari Komdigi, dari PMT namanya, Pusat Monitoring Telekomunikasi. Nah, gitu. Jika hasilnya bagus atau jelek, nanti hasilnya akan nampak di mini dashboard tersebut. Data ini nanti akan terkirim sendiri nanti ke pusat. Otomatis. Gitu kurang lebih. Selain dari kita monitoring kualitas layanan telekomunikasi, kita juga ada monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi tujuannya yaitu untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio Jadi di Optima ini ada fitur-fiturnya, ada terkait
kegiatan posko yang monitoring data angkutan udaranya, baik data-data penerbangan, data jumlah penumpang dan kargo, itu ada di aplikasi ini. Selain itu ada terkait iCare ini melakukan kegiatan inspeksi harian. Jadi di sinilah bisa dilihat di aplikasi Optima itu. Selain itu ada juga untuk di monitor sana terkait BEM cuaca, ya. Itu mempermudah kita untuk melihat kondisi cuaca di Pekanbaru ini dengan mudah, dengan tidak lagi komunikasi dengan BMKG lagi. Ada layarnya di sini, tinggal dilihat aja Mbak. Jadi semua di sini mau lihat data apa sudah tercantum. Seperti itu. Ini aplikasi baru. Oke, namanya Ya, Optima Optima. ya. Berarti masyarakat ataupun juga publik bisa melihat secara real time, secara langsung berarti ya Pak? Ya kita tunjukkan karena itu kan ada pakai internal kita ya, ada itunya passwordnya. Jadi kami hanya menunjukkan contoh terkait traffic. Nah ini data-data ground trafficnya dari 2019, 2024, 2025 ada di sini. Itu tercantum di sini. Berarti pengambilan datanya memang secara langsung dari tahun ke tahun dan juga tentunya secara real time berarti ya Pak? Mudah kita lihat di sini. Oke. Nah itu dia nih Bung Danon, di TV kita ngelihat ya data-data dari bandara langsung nih secara real time dan juga secara langsung. Jadi nggak perlu khawatir lagi dan juga tentunya secara transparan. Nah untuk keseruan lainnya saksikan terus di TV. Perjalanan dari kantor Komdigi sampai langsung nih, lihat langsung proses monitoring di salah satu posko terpadu di bandara. Nah, kali ini ada closing statement nih yang bakal disampaikan oleh Pak Tony, selaku kepala dari kantor Komdigi. Silakan Pak. Kami dari Komdigi berusaha semaksimal mungkin bagaimana kualitas layanan telekomunikasi selama Natal 2025 dan tahun baru 2026 semuanya terjaga dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Sehingga yang menunggu di rumah dapat berkomunikasi dengan keluarganya yang jauh juga mengetahui apa kondisi keluarganya di rumah. Sehingga